Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ahmad Sabandi dan Mbak Hadi Afriansyah sebagai dosen dalam mata kuliah komputer dasar. Dan selamat siang juga kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian perkenalkan, nama saya Fama Hakim dengan NIM 23002-093 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang administrasi sarana dan prasarana yang mencakupi pengertian, manfaat, proses, dan peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Kemudian yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologi, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga atau lapangan apel, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek dalam pendidikan. Kemudian manfaat administrasi sarana dan prasarana yaitu pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana secara lancar dan optimal atau efektif. Kemudian proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, mencakup dari perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Pertama, perencanaan. Dalam perencanaan yaitu perencanaan kebutuhan, yaitu merencanakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Dalam hal ini ada beberapa substansi yang perlu direncanakan. Pertama, perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Yang kedua, perencanaan pengadaan bangunan, seperti contoh skitsa bangunan. Kemudian yaitu perencanaan pembangunan. Kemudian perencanaan pengadaan perabotan dan perlengkapan pendidikan, sebagaimana contoh yaitu meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana, yaitu dalam pengadaan sarana prasarana yaitu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan membeli sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu dengan menerima hibah, sebagai contoh menerima hibah dari suatu lembaga atau instansi tertentu atau bantuan. Yang ketiga yaitu menerima hak pakai, sebagaimana contoh hak pakai kita dalam pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu dengan pertukaran barang dari sekolah ke sekolah. Kemudian pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu inventarisasi. Melalui inventarisasi memungkinkan tenaga pendidikan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, kualitas, dan harganya. Kemudian yaitu dengan penggunaan. Dalam penggunaan yaitu mencakup yaitu penyusunan jadwal,
kegiatan pokok, waktu atau jadwal penggunaan, hal ini hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran. Kemudian yang keempat adalah penugasan atau penunjukan personil dalam penggunaan sarana dan prasarana. Kemudian pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinu yang mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada dapat dalam keadaan baik dan siap digunakan. Kemudian yang evaluasi, dalam evaluasi yaitu mencakup penghapusan, yaitu menghapus barang yang tidak selamanya dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan agar mengurangi biaya anggaran dalam sarana dan prasarana. Kemudian undang-undang atau peraturan dan perundang-undangan yang mengatur administrasi sarana prasarana. Yang pertama yaitu standar sarana prasarana sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian standar sarana prasarana untuk sekolah dan menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Kemudian standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008. Kemudian standar sarana prasarana sekolah itu mencakup 8 sarana prasarana. Yang pertama dalam SD itu mencakup 10, yaitu terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, toilet, gudang, tempat olahraga, dan tempat ibadah. Sedangkan di SMP itu mencakup 13, yang di SD ditambah dengan ruang bimbingan dan konseling, ruang kesiswaan, dan ruang tata usaha. Kemudian di SMA atau sekolah menengah atas atau MA yaitu mencakup semuanya, yaitu di SD SMP ditambah lagi dengan laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, dan laboratorium bahasa. Begitu juga dengan SMK, hanya saja laboratorium diganti menjadi sebuah ruang praktek sesuai dengan kejuruan tertentu. Kemudian diagram perbandingan jumlah sarana prasarana setiap tingkat sekolah. Yang pertama dalam sekolah SD atau MI madrasah ibtidaiyah itu mencakup 10 sarana prasarana. Kemudian dalam sekolah SMP tahun menengah pertama yaitu mencakup 12. Kemudian di SMA dan SMK yaitu mencakup 18. SD lebih kecil diagramnya daripada yang di SMP. Kemudian di ukuran diagram di SMA dan SMK itu ukurannya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana itu dibutuhkan dalam pendidikan, dalam lembaga pendidikan, karena sarana prasarana itu dapat membantu kinerja, dapat membantu tenaga pendidikan, sivitas akademik, membantu murid, dan dalam sarana prasarana dalam sekolah itu dapat dijadikan sebuah akreditasi dalam sekolah. Jadi sekolah yang mendapatkan akreditasi unggul itu salah satu faktor yang mempengaruhi, yaitu dari sarana prasarana yang terdiri dalam sekolah tersebut. Mungkin itu sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.